Baik, sebelum acara dimulai, untuk seluruh peserta webinar, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mic selama acara berlangsung. Silakan untuk peserta untuk mengetik di room chat nama dan domisili agar saling mengenal gitu ya. Nama dan domisili di chat di ruang Zoom ini. Oke. Sebelum kita mulai, izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun malam hari. Malam hari bintang bertaburan, angin sepoi membawa kesejukan. Ilmu ditimba penuh keikhlasan untuk bekal penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Naufal selaku pengurus Yayasan Dana Mustad Afin. Yang kami hormati Bapak Sulistyo selaku narasumber pada webinar malam hari ini, serta Bapak, Ibu, dan Ananda yang hadir virtual sebagai peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir pada acara webinar malam hari ini secara virtual. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hadijah Al-Jufri yang akan menemani sebagai MC sekaligus moderator hingga akhir acara dalam webinar Money Parenting, Cerdas Sosial dan Finansial untuk Ananda yang diselenggarakan oleh Dana Mustad Afin Academy atau yang disingkat dengan DM Academy. Sebagai informasi, Dana Mustad Afin Academy bertujuan mengoptimalkan potensi berbasis minat dan bakat. Ada kelas menulis, desain grafis, hingga teknik digital marketing, baik offline ataupun online. Setiap kelas memiliki instruktur profesional di bidangnya masing-masing. Selain soft skill, DM Academy juga memiliki program meningkatkan life skill sehingga peserta diharapkan memiliki kepribadian mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. DM Academy merupakan sub-branding dari Yayasan Dana Mustad Afin sebagai lembaga filantropi nirlaba yang menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, ataupun dana-dana lainnya yang bersifat halal dan tidak mengikat. Sumber dana tersebut bisa berasal dari perseorangan, lembaga, komunitas, maupun perusahaan swasta atau BUMN, Corporate Social Responsibility. Baik, untuk membuka acara, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Naufal Ali selaku pengurus Dana Mustad Afin. Untuk Bapak Naufal Ali sepertinya sudah ada di ruangan. Baik, langsung saja kepada Bapak Naufal Ali. Waktu dan layar kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kepada yang terhormat para pengurus Yayasan Dana Mustadafin dan tentunya yang tak asing lagi, koordinator DM Academy, Mbak Lia. Yang terhormat narasumber kita juga yang luar biasa, yang beberapa kali juga menjadi narasumber di DM Academy, yang sangat luar biasa dan tak asing buat kita, Bapak Sulistyo, dan juga Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada hari ini, alhamdulillah, DM Academy dapat hadir kembali menyelenggarakan webinar dan pelatihan terkait tema parenting yang kali ini diberi judul Money Parenting, Cerdas Sosial dan Finansial untuk Ananda. Ya, mungkin saya nggak akan menjelaskan panjang lebar terkait hal-hal yang pertama tentang dana mustarafin karena tadi eh, oleh MC yaitu sama Khadijah sudah dijelaskan eh, dana mustarafin, lembaga dana mustarafin, lembaga filantropi yang memiliki berbagai macam program dan juga DM Academy salah satu dari sub aktivitas dana mustarafin yang juga telah seringkali hadir dan banyak membantu khususnya dalam edukasi ya, dalam program edukasi untuk teman-teman kita GDS ya, ada program dana siswa dan lain-lain. Nah, bicara tentang parenting, mungkin sedikit saya akan beri ulasan tentang parenting. Parenting, semuanya kita tahu bahwa parenting adalah sebuah proses mengasuh anak kita, ya kan? Itu bukanlah suatu hal yang ingin menjadikan anak kita ini anak-anak yang perfect, ya, anak sempurna. Tapi sebetulnya mengasuh di sini Pak, adalah bagaimana kita bisa bersama anak-anak kita dalam setiap fase pertumbuhannya. Jadi kita ini hadir dalam setiap fase pertumbuhannya. Baik hadir dari sisi secara kualitas dan kuantitas juga sangat diperlukan, khususnya para ibu-ibu biasanya yang diharapkan bisa hadir secara quantity maupun quality time ya. Nah, sedangkan bapak-bapak biasanya karena ada kesibukan kerja, maka bapak-bapak biasanya lebih diharapkan bisa hadir secara quality time. Ya. Fase-fase yang dalam kanak-kanak, masa kanak-kanak itu sangat ada fase balita ya kan. Di sini memang menuntut kehadiran orang tua secara full time. Ya, khususnya kehadiran ibu tadi. Ya, di usia balita ini, khususnya usia yang dari mulai 0 sampai 3 tahun ini biasanya adalah fase yang nyaris tidak berpisah dengan bunda, kecuali mereka yang memiliki suster atau ART ya, itu biasanya di sini peran bunda sangat penting sekali. Kemudian ada fase kanak-kanak, itu fase yang sudah mulai sekolah, mungkin kehadiran orang tua mulai berbagi dengan sekolah ya, mulai itu baik itu di toddler, di pra-TK, TK, sampai SD. Kemudian juga ada fase remaja. Nah, fase remaja ini adalah fase yang dianggap sangat kritikal ya, sangat kritikal. Fase yang memang dituntut lebih dari orang tua adalah lebih dari quality ya, secara kualitas itu kehadiran orang tua, bimbingan orang tua, pengasuhan orang tua lebih ke arah kualitas karena tingkat kebersamaannya sudah jauh berkurang karena di sini tidak hanya berbagi dengan sekolahan tapi juga mulai berbagi dengan teman-teman, ya lingkungan dan lain-lain. Nah, fase yang kritikal ini bila kita sukses ya mengasuh anak-anak kita dari fase balita, fase kanak-kanak, kemudian sampai ke fase remaja, maka akan lebih mudah untuk menatap fase-fase berikutnya. Mengasuh, ya, membina, mendidik anak, itu kita wajib ya, harus memiliki flexibility. Ya, tidak boleh terlalu
kaku, ketat, keras, ya kan. Tetapi harus selalu penuh perhatian. Dan kita harus selalu ingat bahwa hanya dengan cinta, dengan kesabaran, dan konsistensi merupakan fondasi yang baik untuk anak-anak kita berkembang. Nah, bagaimanakah pandangan Ahlul Bait? Menurut Ahlul Bait, mengasuh anak adalah tentang bagaimana cara membesarkan anak-anak dengan mewujudkan keimanan, menghadirkan keadilan, memberikan kasih sayang. Jadi anak-anak harus dipahamkan oleh minimal 3 pokok fondasi itu, yaitu masalah keimanan, keadilan, dan kasih sayang. Nah, seperti juga yang disabdakan oleh Imam Ali, ya, hati seorang anak bagaikan tanah yang subur. Apapun yang Anda tanam di dalamnya itu akan tumbuh seperti itu. Ya, jadi kalau kita tanamkan benih-benih cinta, kita tanamkan rasa kasih sayang, kita tanamkan peduli terhadap sesama, maka sifat keindahan tersebut akan melekat, akan menjadi membentuk karakter anak itu hingga dia dewasa nanti. Namun sebaliknya, bila yang kita tanamkan adalah hal-hal yang penuh kekerasan, penuh kebencian, ya, kecemasan, dan lain-lain, maka anak-anak akan tumbuh juga dengan karakter-karakter seperti itu. Ada beberapa wasiat Imam Ali terkait bagaimana cara mengasuh anak. Yang pertama adalah mari kita didik anak-anak kita sesuai dengan zaman mereka. Artinya anak-anak kita harus dididik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kebutuhan mereka adalah kebutuhan tentang masa depan, bukan kebutuhan sesuatu yang telah lampau, yang telah diikuti oleh, yang telah dialami oleh para orang tuanya. Jadi mereka itu menuntut masa depan. Mereka harus siap untuk mengarungi masa depan, menantang masa depan, hidup dalam ke depan masa depan, bukan masa belakang. Nah, disinilah nasihat Imam Ali tadi itu, didiklah anak sesuai dengan zaman mereka. Jadi misalkan zaman anak-anak itu nanti zaman AI, ya, zaman-zaman yang sudah sangat modern, ya, zaman-zaman yang sudah memasuki 10G, 10G, ya. Kalau yang sekarang ini, ya kan, di masa-masa kita, ya sekarang ini mungkin di 3G, 4G, ya kan. Nah, sekarang 5G, tapi dunia, khususnya Cina, sudah mulai mengenalkan 10G, 10G. Nah, itulah adalah dunia masa depan anak kita. Ya, jadi ini yang harus kita pahami, bagaimana kita bisa mengasuh anak-anak kita, memahamkan anak kita dengan dunianya yang ke depan. Yang kedua, nasihat Imam Ali adalah orang tua harus menjadi teladan. Jadi kita nggak bisa hanya memerintah anak, karena anak itu memiliki kecenderungan itu copy paste, meniru. Jadi ketika orang tuanya itu rajin sholat, anak-anak itu harus diajak sholat bersama-sama misalnya. Gak bisa kita misalkan bilang, kamu sholat, tapi kitanya juga nggak melaksanakan itu, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi artinya kita harus menjadi sosok teladan buat anak-anak. Karena yang dilihat anak-anak dari mulai dia memahami lingkungannya adalah ayah dan bundanya. Nah, yang ketiga nasihat Imam Ali adalah mengajarkan nilai-nilai keimanan dan akhlak tadi. Nah, ini yang penting, ya.
Jadi orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya iman, tentang pentingnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada a'immah, dan seterusnya. Ini karena ini adalah fondasi tauhid, fondasi keimanan, fondasi pilar buat kehidupan anak-anak ke depan. Dan anak-anak juga harus diajarkan mengenai akhlak yang sebaik mungkin. Akhlak yang baik, akhlakul karimah. Karena dengan akhlak inilah dia akan memandu memandu anak-anak itu untuk memasuki fase-fase berikutnya, memandu anak-anak itu dalam pergaulan, dalam lingkungannya, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kehidupan masyarakat, dan lain-lainnya. Kemudian juga yang keempat, nasihat Imam Ali adalah bagaimana anak-anak diajarkan dalam masalah pengabdian. Mungkin nanti akan dieksplor oleh Pak Sulis ya, tadi terkait masalah sosial gitu ya. Nah, pengabdian sosial. Jadi anak-anak ini harus diajarkan sejak dini dia ini peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap kakak adiknya, peduli terhadap teman-temannya, peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap hewan-hewan di sekitarnya, kucing ataupun lain-lainnya. Nah, artinya ini ada diajarkan sejak dini ditanamkan rasa empati terhadap sesama. Itu apa namanya hal yang paling basic perlu ditanamkan kepada anak-anak, ya kan? Bagaimana dia ini memiliki pelatihan untuk bisa ke depan khidmat kepada sesama dan lain-lainnya. Kemudian juga salah satu yang paling penting yang dinasihatkan Imam Ali adalah perhatian khusus kepada anak-anak yatim. Jadi anak-anak kita dikenalkan juga bagaimana harus memiliki empati terhadap anak-anak yang tidak memiliki orang tua, ya kan? Anak-anak juga harus diajarkan bagaimana bisa membantu mereka dalam berbagai sisinya, semampu mereka dalam seusianya. Nah, sebetulnya banyak sekali nasihat-nasihat Imam Ali, tapi karena tidak akan menyita waktu yang lebih panjang ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengikuti nasihat-nasihat para Imam Ali, khususnya dan para imam-imam Ahlul Bait, maka orang tua dapat menciptakan lingkungan yang positif untuk mendukung bagi terbentuknya pertumbuhan, perkembangan anak-anak mereka secara baik. Ya. Dari sisi keimanan, dari sisi kepedulian, dan banyak sisi yang lainnya. Karena pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip ini akan membentuk generasi ke depan yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, ketika kita sudah menyadari ya, memahami betapa pentingnya mengasuh, mendidik anak-anak kita sejak nol, sejak dini hingga kanak-kanak, remaja, hingga dewasa, ya, maka diharapkan ikhwan dan akhwat sekalian untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan edukasi ini, khususnya di sesi ini, ya, eh, dimohon supaya bisa fokus, ya, fokus menyerap betul pelatihan ini karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ke depan sebaik mungkin. Untuk itu, terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kathiron Bapak Ali Noval atas sambutan hangatnya dan sangat bermanfaat. Saya izin mengingatkan untuk para peserta webinar agar mengikuti sampai sesi terakhir karena akan ada absensi dan tanya jawab. Untuk tiga penanya terbaik akan mendapatkan door prize spesial dari Dana Mustad Afin. Sekali lagi, saya mengingatkan juga untuk seluruh para peserta webinar untuk menyalakan kamera dan mematikan mic karena saat ini kita akan foto bersama. Jadi boleh untuk seluruh peserta dinyalakan dulu kameranya ya dan juga untuk admin untuk bersiap supaya bisa mengambil gambar kita semua. Ya, nanti boleh dikasih aba-aba oleh admin kalau sudah siap di foto. Oke, kalian mungkin kita bisa foto sekarang. Oke ya, saya kasih aba-aba hitungan. Mungkin ada yang belum join, oke? Boleh yang lain dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, ini sudah beberapa ya. Oke, kali ya kita foto pertama dulu ya, Kak ya. Oke, boleh. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Baik, satu. Terima kasih. Semoga foto ini bisa menjadi kenangan yang indah untuk kita semua. Oke, langsung saja. Webinar kali ini kita akan membahas seputar pentingnya literasi sosial dan finansial sejak dini. Nah, untuk sesi selanjutnya ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Sulis yang sudah ada juga di room ini. Sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya membacakan sekilas profil dari narasumber kita. Boleh admin Zoom untuk menampilkan profil singkat beliau di layar. Ya, jadi beliau adalah Bapak Sulistyo, seorang trainer literasi sosial dan finansial yang sudah banyak memberikan pelatihan di bidang komunitas dan lembaga pendidikan. Malam ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Ya, berikut profil dari narasumber kita, yaitu Bapak Sulistyo. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Sulistyo. Selamat malam, Pak. Kepada Bapak Sulistyo, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Warahmatullahi sayyidina wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi jammilna bi ilmin wahdina dunya wa dina wahmina min kulli su'in wansuril khairati fina. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini sharing yang sudah keberapa dengan teman-teman di Dana Mustad Afin. Dan terima kasih juga Pak Naufal Ali Bilfagi. Ini guru saya sejak dulu saya kuliah. Sampai sekarang juga masih terus komunikasi. Kemudian Bu Lia, Komandan Dana Mustadafin Academy. Eh, Beliau cukup gigih untuk terus mengembangkan berbagai model-model pembelajaran, pemberdayaan untuk orang tua maupun eh, anak-anak kita di komunitas Ahlul Bait. Juga terima kasih Bu Khadijah. Eh, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya biasanya menyampaikan training tentang literasi sosial dan finansial ini langsung karena semuanya adalah game-game sebetulnya. Tapi eh, beberapa bulan terakhir kita mengisi eh, semacam blended learning dengan sekolah Lazuardi Group Cinere. Jadi
materi ini adalah ringkasan yang juga kami sampaikan di sekolah-sekolah Al-Azhar Group. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk saya share materi ya. Ya, eh, berdasarkan beberapa tahun terakhir pengalaman saya mengembangkan program literasi sosial dan finansial, kita nanti akan ini pengantar ya, akan masuk pada 5 tahapan ketika kita dan anak-anak kita nanti menginginkan anak-anak yang punya persiapan masa depan, terutama di bidang keuangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekedar pengantar, eh, manusia tidak lepas dari uang. Nah, tapi ada pernyataan yang unik bahwa di berbagai negara ketika kita konferensi di misalnya di luar negeri itu menyampaikan kalau uang itu nggak usah diajarkan orang juga sudah paham. Nah, tapi uang bukan hanya tentang memahami uang, menggunakan uang, tapi jauh dari kebijakan itu adalah bagaimana uang yang sangat menjadi tujuan hampir seluruh manusia itu bisa hanya sekedar menjadi sarana ya, sarana untuk meraih kebahagiaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu di pengantar ini mari kita berintrospeksi. Nah, mari kita melihat kembali budaya kita, budaya keluarga kita, budaya anak-anak kita tentang kebiasaan-kebiasaan positif tentang uang. Di kita itu Indonesia, penelitian saya adalah tentang menabung di berbagai tempat di Indonesia. Eh, Indonesia sudah menjadi negara dengan tingkat menabung, terutama menabung tradisional sangat bagus. Ada receh ditaruh, ya, ada dulu celengan bambu, ada celengan ayam, ada macam-macam ya. Nah, tetapi ternyata dalam literasi keuangan menabung itu tidak hanya cukup menaruh uang. Menabung harus dikaitkan dengan perencanaan untuk apa dia menabung. Kemudian menabung juga harus dikaitkan dengan kehidupan sosial. Kalau kita sudah punya uang misalnya, harus dibiasakan anak-anak kita juga mulai berbagi. Meskipun uangnya terbatas. Gitu. Jadi eh, menabung yang kita lakukan jika hanya menaruh uang receh atau menyimpan uang kita itu belum sepenuhnya bijak karena nanti pada tahapan yang lain adalah bagaimana menabung terkait dengan perencanaan, terkait dengan juga mental delay delayed gratification misalnya. Bapak dan Ibu sekalian, pengantar yang kedua adalah melatih tanggung jawab. Jadi literasi keuangan bukan hanya masalah keuangan tapi tanggung jawab. Memahami bahwa ketika kita memiliki uang, perlu perencanaan, perlu penganggaran, perlu pengelolaan yang baik. Maka budaya-budaya pengelolaan yang baik, penganggaran yang baik menjadikan orang itu hidupnya akan lebih teratur, akan lebih terarah. Beberapa waktu yang lalu kita diskusi dengan Pak Haidar Bagin menyampaikan, buat apa misalnya eh, literasi keuangan untuk orang-orang susah? Kan mereka nggak punya uang, apa yang mau diatur misalnya? Nah, orang kaya saja kalau tidak mampu mengatur, tidak mampu merencanakan keuangannya, bisa kesulitan mengatur uang. Apalagi orang susah yang uangnya sudah sedikit, nggak pernah bisa diatur. Nggak punya perencanaan, nggak punya prioritas-prioritas. Maka melatih tanggung jawab adalah juga menjadikan kehidupan kita tentang uang jauh lebih hati-hati, jauh lebih terencana. Itu kira-kira begitu. Nah, saya terkagum-kagum kepada dunia barat, terutama dengan literasi keuangan mereka. Ternyata, kenapa barat kemudian maju, terutama di Belanda, kemudian di Finlandia, kemudian di Perancis, ya, Italia masih belum terlalu, karena mereka selalu menyandingkan literasi keuangan itu dengan kehidupan sosial.
Jadi antara literasi sosial dan literasi keuangan selalu mereka sandingkan sejak dini. Nah, kebetulan saya mempelajari jenjang literasi keuangan mulai dari Aflatut. Di Aflatun Internasional itu literasi keuangan untuk anak-anak usia dini di bawah usia SD. Kemudian ada modul Aflatun literasi sosial dan keuangan untuk anak-anak SD. Kemudian ada Aflatin literasi keuangan sosial untuk SMP dan SMA, dan ada Aflayut literasi keuangan untuk mahasiswa dan pasca mahasiswa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Noval tadi, pendidikan tentang literasi keuangan di Eropa sana sudah sangat maju. Bahkan jenjang-jenjangnya, pelatihannya, pembiasaannya, kurikulumnya, baseline atau pemetaan awal terhadap anak-anak mereka sampai endline ketika mereka 6 tahun belajar tentang literasi sosial dan keuangan itu diukur sedemikian rupa karena pentingnya literasi sosial dan finansial. Nah, di kita saya kira di Indonesia tidak ada spesifik, Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sekolah-sekolah hampir tidak ada pelajaran literasi keuangan. Alhamdulillah 2024 kami Yayasan Amal Khair Yasmin dapat support dari Botnar Foundation di Swiss. Nah, ini juga sekaligus syukuran di sini saya sampaikan. Kami melakukan kurasi modul literasi keuangan internasional dan masuk ke dalam kurikulum terintegrasi dengan kurikulum Merdeka. Sekarang masih penyesuaian karena ada kementerian baru. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang belajar menemukan literasi keuangan, bukunya kemudian ditulis oleh tim kami dan disampaikan itu dari buku Aflatun Internasional, itu kerja-kerja Yayasan Amal Khair Yasmin untuk memasukkan, mendidik tentang literasi sosial dan keuangan di sekolah-sekolah kita di Indonesia. Dan terakhir sebagai pengantar, Bapak dan Ibu sekalian, keuangan itu tentu mempersiapkan masa depan. Masa depan untuk keluarga, masa depan untuk anak-anak kita, juga masa depan untuk ekonomi dan ketangguhan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Karena ternyata menurut penelitian, negara dengan warga yang melek literasi keuangan dan sosialnya itu jauh lebih maju dibanding dengan negara-negara yang kurang baik literasi keuangannya. Juga ada korelasi antara melek literasi keuangan dengan kejahatan-kejahatan keuangan yang di Indonesia juga sudah semakin banyak ya sejak munculnya keuangan digital, pinjol, ya, jebakan-jebakan pinjaman online, ya, dan seterusnya itu sekarang menjadi beban karena kurangnya literasi keuangan di keluarga-keluarga dan di sekolah-sekolah kita. Bapak dan Ibu sekalian, ringkas saja saya ingin menjelaskan tadi saya sampaikan bahwa kecerdasan keuangan dan tujuan literasi keuangan itu selalu terkait dengan sosial. Nah, karena itu dalam program literasi sosial dan keuangan sebagian besar pembahasannya atau lebih dari separuh pembahasannya adalah tentang diri manusia sebetulnya. Jadi nomor satu dalam literasi sosial dan finansial yang dibahas adalah pemahaman diri. Karena uang itu hanya akan berfungsi dengan baik, akan memberi dampak lebih bagus ketika seseorang memahami dirinya sendiri, memahami kebutuhannya, mampu mengelola kebutuhan dan keinginannya dengan baik, sehingga uang itu menjadi jembatan yang menjadikan orang-orang berkecukupan dalam hidupnya. Kira-kira begitu. Pemahaman terhadap diri juga menjadikan orang-orang percaya diri bahwa rezeki, bahwa keuangan kita itu selama kita bermental cukup, berkelimpahan, itu akan terus menjadikan sumber-sumber ke ketercukupan, keberlimpahan, kesenangan dan ketenangan dalam hidup. Sebaliknya, pemahaman diri, kurangnya bersyukur, naik pendapatan ya naik kebutuhan, ya, gaya hidup dan seterusnya, itu yang menjadikan eh, 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 pemahaman keuangan kita menjadi kacau dan kehidupan finansial kita menjadi terganggu. Nomor satu nanti kita akan membahas pemahaman
diri. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan kita, apa itu hak kita, apa itu tanggung jawab kita. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, literasi sosial dan finansial juga terkait dengan pengembangan diri. Ini sebetulnya investasi, karena investasi itu tidak hanya berupa uang, tapi macam-macam. Nah, salah satu yang kita lupa adalah investasi berupa, tadi Pak Novel menyampaikan, anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, budaya dan pembiasaan di rumah kita, kekuatan orang tua untuk komitmen dengan budaya-budaya literasi keuangan, literasi sosial di tengah-tengah kita, itu merupakan sumber pengembangan diri kita. Penguatan karakter, akhlak mulia, ya, rasa penuh syukur dan cinta kasih, pengembangan akhlak yang luar biasa di keluarga kita, itu bagian dari investasi yang menjadi eh, eh, fondasi penting untuk anak-anak bisa menikmati kehidupan sosial. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga adalah kesehatan. Orang sering lupa mengejar material, mengejar uang. Tapi ketika melupakan bahwa kesehatan adalah bagian terpenting dari kekayaan kita. Orang boleh punya uang banyak, tapi kalau sakit berkelanjutan, berkepanjangan, sakit kronis dan sebagainya, uang bisa habis juga. Karena itu dalam literasi keuangan, kenapa terkait sosial, juga salah satunya terkait dengan investasi kesehatan kita. Nanti kita akan kupas juga bahwa kesehatan adalah bagian penting dari literasi keuangan. Dan yang terakhir, kecerdasan sosial, memahami keluarga, memahami lingkungan masyarakat, berempati. Tadi Pak Novel juga menyampaikan, bukan hanya kepada sesama, tapi juga kepada alam semesta. Bagaimana alam semesta adalah investasi terbesar kita, supaya dunia damai, supaya alam mendukung kita, sehingga eh, kehidupan kita jauh lebih makmur. Terakhir, saya ingin menyampaikan di slide ini, pengantar ini, eh, Oprah Winfrey itu perempuan kulit hitam pertama di Amerika yang kalau membuka investasi yang mau datang itu sampai ditolak-tolak. Kalau dia mau bikin perusahaan, banyak sekali investor-investor yang ditolak karena sudah kebanyakan. Nah, yang menarik dari Oprah, temannya adalah para miliarder. Beliau menyampaikan, membuat kuesioner ringkas, apa eh, kepada para miliarder ini, apa yang kamu lakukan ketika kamu dalam mengelola perusahaan, dalam menjalankan bisnis-bisnis besar ini, mengalami kejenuhan, mengalami kepanikan, mengalami kesulitan luar biasa. Sebagian besar mereka menjawab, pada saat pikiran saya suntuk, ada konflik, ada kesulitan dan tantangan, sebagian besar mereka healing, rekreasi, pergi. Lalu kata Omrah, apakah setelah itu kamu bahagia? Ya, setelah pulang dari healing, saya pulang bahagia. Oke, saya boleh eh, meminta sedikit kepada teman-teman. Sebelum kamu healing, biasanya kamu healing menggunakan dana berapa? Ada karena miliarder ya, ada yang 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta. Bolehkah saya dari dana healingmu, kamu tetap healing, tapi 10% saya minta. Nanti saya kasih tahu untuk apa. Kalau kamu percaya dengan saya, kamu mau menyisihkan 10% itu, saya sedang melakukan penelitian. Hampir semua memberikan 10% ke Oprah. Yang tadinya harus pergi 10 juta, diambil 10%, dia healing dengan 9 juta. Berarti ada fasilitas yang dikurangi. Ada biaya yang terpotong. Yang biasa 50 juta dikurangi 5 juta. Jadi hanya 45 juta dia gunakan. Tapi kemudian Oprah melakukan penelitian. Bagaimana perasaan kalian setelah dana itu dikurangi? Saya sepertinya biasa saja healingnya. Tapi kemudian setelah itu Oprah memutarkan bahwa dari 10% dana healing itu tersambung saluran-saluran air di Afrika. Banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan akses air bersih, dari 10% itu kemudian mendapatkan air bersih. Dari 10% itu kemudian Oprah memberi pendampingan dan advokasi untuk para perempuan-perempuan muda, anak-anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dan mereka dilatih,
diberikan pendampingan oleh psikolog, dilatih kemampuannya, kemudian mereka bisa berdaya. Kemudian para miliarder ini mengatakan bahwa kita tidak terkurangi apapun, tapi dengan melihat 10% yang kami alokasikan untuk orang lain itu, rasanya healing kami lebih bermakna. Jadi Oprah mengambil 10% dari 100% uang healing itu dan menambah bermakna. Penelitian Oprah kemudian dikutip oleh banyak orang-orang filantropi, menyampaikan bahwa ternyata berbagi yang membahagiakan orang lain, berbagi untuk kegiatan sosial itu memberi makna pada 90% harta kita, pada uang yang ada pada diri kita, dan healingnya meskipun dikurangi nominal biayanya menjadi jauh lebih bermakna. Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya kuliah tentang literasi keuangan, saya dimentori oleh guru saya dari Irlandia Utara, namanya Pak Paul Mokler. Saya telat, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika menyusun anggaran, saya tidak lulus-lulus. Saya bingung. Karena dalam menyusun anggaran, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya kita memperhatikan diri kita, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Sampai kemudian ada satu hal yang saya tambahkan di situ, saya menambahkan di perencanaan anggaran saya itu mengalokasikan 10% untuk sosial, untuk berbagi kepada orang lain, baru saya bisa lulus. Sedetail itu, teman-teman kita, para pembelajar di Eropa itu memperhatikan sekecil apapun pendapatanmu harus mengalokasikan untuk orang lain. Jadi saya baru lulus ketika menyadari, oh, kok ternyata kita lupa. Kita seringkali kalau dapat uang menganggarkan fokusnya kepada kita, lupa pada aktivitas sosial atau orang-orang yang kesulitan. Saya setuju dengan Pak Noval Ali tadi, perhatikanlah anak-anak yatim, perhatikanlah orang lain, dan itu harus menjadi budaya. Nah, terkait dengan budaya ini, kalau perlu Dana Mustadafin bisa memfasilitasi social experience. Kita datang ke anak-anak yatim, kita berbagi, bukan hanya berbagi, tapi juga membersamai mereka. Datang di tempat-tempat umum mereka, seperti Sayyidina Ali, membawa beras-beras, memasakkan para yatim, itu akan menjadi penguat literasi sosial kita kepada orang lain yang membutuhkan. Bapak dan Ibu sekalian, eh, ini ringkas saja, seseorang dianggap memiliki kondisi keuangan yang sehat jika ia, ini patokan nanti nanti saya akan bagikan lewat Bu Lia. Pertama, menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran minimal harus seimbang, ya. Yang kedua, mengembangkan dan menjaga tabungannya. Eh, Nanti pertanyaannya kita pas terus, Pak, bahkan defisit, bagaimana menabung? Yang ketiga, mengelola utang. Nah, tadi kan defisit. Kalau defisit pasti ada hutang gitu ya. Mengelola utang yang ada dan dapat mengakses sumber-sumber dana potensial. Itu eh, kriteria ketiga supaya orang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Dan yang keempat, maaf, ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang keempat adalah mampu membuat rencana prioritas. Ini landasannya adalah kebutuhan dan keinginan. Nanti kita akan bedah apa itu kebutuhan, apa itu keinginan kita. Yang kelima, ini yang penting dan kita seringkali terkendala untuk mengantisipasi atau keluar dari sini. Seringkali kami memberikan advokasi di Yayasan Amal Khair Yasmin itu orang-orang dengan cobaan semacam ini mengelola dan pulih dari guncangan keuangan. Misalnya ini terjadi sakit yang parah di keluarga, terjadi bencana dan sebagainya, ini butuh advokasi. Nah, ini perlu dilatih kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai alat keuangan yang efektif. Bapak dan Ibu sekalian, eh, di literasi sosial dan finansial itu ada 5 bab yang harus kita kuasai. Yang pertama tadi dimulai dari diriku dan dunia. Uang selalu fokusnya pada diri kita sendiri. Tapi sosial meluaskan manfaat uang itu tidak hanya terbatas pada diri, tapi juga memberi manfaat, melimpah kepada orang-orang lain yang membutuhkan, terutama keluarga kita, orang-orang terdekat kita, baru kemudian kepada orang-orang susah yang sangat membutuhkan.
Yang kedua, dalam literasi sosial dan keuangan, hak-hak dan ide-ide sosial tadi, kenapa kita harus keluar uang untuk orang lain? Karena ada hak-hak, ada tanggung jawab kita. Pada setiap uang kita ada hak orang susah di sekitar kita. Nah, kemudian ide itu terkait dengan kemakmuran, kemartabatan kita, keterbukaan negara memfasilitasi, dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga, tubuhku pilihanku. Uang juga terkait dengan diri kita, tubuh kita, investasi kesehatan kita, pembiasaan kita, dan seterusnya. Nah, baru tiga lebih banyak, dua tentang uang, Bapak dan Ibu sekalian. Uangku, rencanaku, perencanaan dan penganggaran. Eh, apa namanya? Investasi, kemudian menabung, membelanjakan, menyedekahkan. Baru setelah tiga terkait dengan kita dan sosial, baru uang. Jadi lebih banyak ke sosial. Terus terakhir, kalau kita sudah punya memahami diri kita, punya kebutuhan, punya keinginan, punya prinsip-prinsip kesehatan tubuhku duniaku, punya rencana keuangan, kita pingin meningkatkan keuangan, kita pingin berbagi lebih banyak, maka harus ada wira usaha. Gitu kira-kira gambarannya apa itu literasi sosial dan keuangan. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dibahas dalam tubuhku, pilihanku, diriku, duniaku? Yang pertama adalah pemahaman tentang diri. Nah, anak-anak kita tidak hanya uang yang diajarkan, tapi ditarik ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Menjaga tubuh investasi utama kita. Pola makan dan nutrisi, tidak jajan sembarangan, menakar kapan kita anak-anak kita harus makan dengan bahan pengawet, eh, mana yang harus makan dengan sehat, olahraga. Ini banyak orang tahu tapi sulit untuk komitmen olahraga. Padahal jalan kaki saja itu bisa sangat-sangat penting untuk kesehatan jangka panjang kita. Kemudian juga istirahat yang cukup. Anak-anak sekarang itu menurut penelitian main gamenya itu lebih dari 8 sampai 12 jam. Dan sebagian besar remaja-remaja kita main gamenya itu komunal, bareng-bareng. Bareng-barengnya bukan hanya dengan anak-anak kita, tapi juga anak-anak di luar negeri. Yang kalau anak kita pada jam malam, anak luar negeri baru bangun. Maka kemudian pola begadang ini banyak menyebabkan sakit di era muda. Gangguan depresi karena sering begadang malam. Itu juga investasi keuangan harus diajarkan kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita, terutama yang sering begadang karena kata dokter, tubuh atau bagian dalam tubuh kita itu mengharuskan kita beristirahat seperti ginjal, pankreas, lambung, dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam tubuhku pilihanku dan diriku duniaku juga penting kami mengajarkan ke anak-anak di sekolah untuk di rumah-rumah itu berinvestasi. Coba siapa di sini silakan chat siapa yang punya telepon pemadam kebakaran. Siapa yang punya telepon layanan IGD. Padahal itu layanan-layanan penting yang meskipun jarang terjadi tapi bisa untuk kita dan membantu tetangga kita. Ini bagian dari kecerdasan keuangan dan sosial. Nah, kalau kita berpikir diri kita, oh kita aman-aman saja. Kita berpikir ada orang lain mungkin dekat rumah kita yang tidak siap jika terjadi kebakaran. Jadi kita harus menyimpan ini dalam literasi sosial dan keuangan. Layanan UGD. Kematian bisa datang kapan saja, terutama yang punya keluarga-keluarga dengan resiko penyakit kronis, dengan orang-orang dengan usia yang sudah sangat renta, maka wajib punya layanan UGD. Bagaimana caranya? Ya. Kemudian layanan kepolisian. Waduh, kalau ini agak repot ya layanan kepolisian. Tapi kita tetap harus punya layanan kepolisian. Layanan kesehatan mental, Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga menjadi investasi untuk persiapan diriku, duniaku, untuk keluargaku, untuk keluarga dan masyarakat kita. Jadi silakan dicatat. Mulai hari ini sebagai bagian dari kecerdasan sosial dan finansial, saya akan menyimpan nomor layanan UGD terdekat, pemadam kebakaran, layanan kepolisian, kesehatan mental. Kalau perlu misalnya yang lain-lain supaya tetangga kita kadang perlu
eh, apa namanya, layanan listrik, layanan misalnya maaf, toilet dan sebagainya, ya, layanan AC mati dan sebagainya itu disimpan. Bahkan layanan tukang saya punya. Jadi kalau ada sekolah-sekolah, ada tetangga yang butuh tukang, kita bisa berbagi. Eh, itu itu bagian dari bab 1 dan 2. Bapak dan Ibu sekalian, nanti saya tolong diingatkan kalau habis ya. Kalau mau habis waktunya tolong diingatkan Bu Khadijah. Karena saya kalau sudah ngomong biasanya lupa ini, lupa waktu. Saya tahu-tahu jam 12 malam kan repot nanti ini apa pesertanya. Eh Tadi bab 1, bab 2. Bab 3 tentang literasi keuangan, keinginan dan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Saya ringkaskan, banyak keluarga itu yang kurang memahami apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Sehingga prioritasnya kebalik-balik. Uang habis untuk keinginan, kebutuhannya kurang. Contoh, beberapa bulan yang lalu ada ibu muda dengan anak 2 datang ke Yayasan Amal Khair Yasmin meminta bantuan beasiswa. Seperti biasa, prosedur kami adalah survei ke rumah, memastikan bahwa orang ini memang layak bantu. Kalau layak ya orang Yasmin atau Dana Musad Afin misalnya wajib bantu kalau memang dia duafa. Tapi ternyata setelah dilihat dia punya kemampuan dan terjadi miskonsepsi terhadap keinginan kebutuhan. Dia tidak bisa membayar SPP yang jumlahnya 100.000 per bulan, tapi ternyata dia memberi uang jajan anaknya yang kelas 3 SD 20.000 per hari. Padahal pendidikan adalah kebutuhan, jajan anak adalah keinginan, satu prioritas yang hilang tidak punya kemampuan karena jajan setiap hari 20.000, kalau 20 hari berarti 400.000, tidak bisa membayar uang SPP yang hanya 100.000 per bulan karena pemahaman kebutuhan dan keinginan. Lalu apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu eh, yang harus diperjuangkan karena kita hidup layak, hidup standar, dan hidup kita bermartabat. Ya, kalau kita ya sandang, pangan, papan, pendidikan, itu kebutuhan kita. Nah, keinginan sesuatu yang kalau tidak kita penuhi, dia tidak mengurangi martabat kita, tidak mengurangi kelayaan hidup kita, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kebutuhan keinginan ada di bidang sosial ini hak dan tanggung jawab. Kita sebetulnya ada permainan matching card dari hak-hak internasional PBB yang sudah disepakati di seluruh dunia. Nah, intinya Bapak dan Ibu sekalian, ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Di sini keadilan dalam kehidupan kita. Anak-anak kita harus memahami hak-hak dia. Kalau diambil orang ya dia harus teriak. Kalau ada orang-orang Palestina yang diambil hak-haknya, yang dicederai, kita juga harus ikut berteriak, membantu mereka seperti apapun, menggalang donasi, membuat petisi-petisi, melakukan protes terus-menerus misalnya, dan seterusnya. Menjadikan anak-anak kita memahami hak dan tanggung jawab, dan menjadikan anak-anak kita garang kalau ada hak kita, ada hak orang lain yang dicederai. Sebaliknya, mereka juga akan mengemban tanggung jawab, mengemban kalau kita kewajiban ya hak dan kewajiban. Saya lebih suka hak dan tanggung jawab karena tanggung jawab itu aktif. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian dari kebutuhan, keinginan, hak tanggung jawab itu muncul mental delayed gratification. Kalau kamu nak punya kebutuhan dan kamu belum mampu, kamu bisa menunda kebutuhan, apalagi keinginan. Contoh, kamu pingin punya eh, eh, handphone atau laptop yang bagus untuk belajar. Maka kalau itu menjadi kebutuhan kamu dan kamu belum mampu, kamu bisa tunda. Kamu bisa menabung. Menabung adalah cara terbaik untuk mengajarkan menunda kebutuhan-kebutuhan kita, bahkan keinginan kita yang sesaat itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita pun sudah memahami kebutuhan dan keinginan, biasanya ada kenaikan kebutuhan dan keinginan.
orang yang gajinya naik biasanya kebutuhannya biasanya beli beras 10.000 naik menjadi 15.000 dan seterusnya sehingga akan sulit terus. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kebutuhan ini harus dipahami sebagai sebuah prinsip bahwa hidup layak itu adalah hidup yang cukup, hidup yang tidak bermewah-mewah, tidak menaikkan bahkan itu pada kebutuhan-kebutuhan prinsip, tapi ketika kita sudah mampu untuk hidup layak, maka yang kita pikirkan adalah beralih kepada keberlimpahan kehidupan sosial kita, ke prinsip kita untuk berbagi, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita juga untuk berbagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan persiapkan kolom chat Bapak Ibu. Berdasarkan kebutuhan dan keinginan, silahkan, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah di kelas Pak Sulis. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian boleh menuliskan di kolom chat. Nanti Pak Sulis akan klik muncul uang berapa rupiah. Menurut Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, silahkan chat dengan uang ini. Kira-kira prioritas apa yang akan kita beli atau Anda beli? Silahkan ya, ditulis di kolom chat. 1, 2, 3. 5.000. Prioritas apa dengan 5.000 yang saat ini atau besok mau Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian beli? Silakan di kolom chat. Minuman, makanan sehat, celengin masjid, telur, ditabung, beli bubur, jajan. Oke, baik. Oke, ya, semuanya betul. Sekarang dengan uang ini, nah, prioritas apa yang akan Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian beli? Gambar kebutuhan satu rumah untuk 2 hari. Beras. Oke. Kebutuhan dasar pangan. Oke. Bayar SPP anak. Oke. Prioritas. Makanan bergizi, token listrik. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Uang saku sekolah 10 hari. Oke, Nizam. Nizam ini kalau training saya selalu dapat hadiah dia Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan untuk makan 3 hari. Oke. Silakan Bapak Ibu scroll sendiri ke atas. Ketika kita dapat 5.000, ada yang celengan ke masjid, ada yang apa. Ketika 100.000, ada nggak itu yang nulis macam-macam? Silakan sendiri dihitung ya. Kalau 5.000 masuk masjid, 100.000 ya semuanya langsung berbalik ke kebutuhan. Sosialnya belum ada. Tapi 5.000 malah ada. Berarti kita hebat Bapak sekalian ya. Bersedekah di kala lapang dan sempit. Kalau sempit malah sedekah. Itu katanya juga ciri khas orang Indonesia. Kalau krisis malah sumbangan naik gitu. Jasmine punya itu ya. Punya pengalaman juga gitu. Tapi kalau sudah makmur biasanya malah lupa gitu. Ini salah satu surveinya. Belum ada, kita 100.000 belum ada yang sosial. 5.000 malah ada beberapa yang sosial. Itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang salah ya. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini keinginan dan kebutuhan. Urutkan, silakan siapkan cat lagi. Urutkan sesuai prioritas kebutuhan Anda beberapa apa namanya kebutuhan berikut ini. Silahkan urutkan mana yang prioritas. Kemudian selanjutnya penting, sangat penting mungkin, terus penting, apa kurang penting gitu ya. Silahkan urutkan. Nah, yang pertama adalah silahkan urutkan nomor 1 mainan, nomor 2 vitamin, nomor 3 tas sekolah, nomor 4 beras, nomor 5 camilan. Silahkan. Nggak ada yang salah ya di kelas kita. Oke, keren ini ya. Beras, vitamin, tas sekolah, camilan, mainan. Oke, beras, tas sekolah, mainan, vitamin, camilan. Beras, nah, beras ya. Pertama kebutuhan pokok. Tas, camilan. Beras, vitamin, tas, camilan. Oke, sepakat. Nomor 1 beras karena kebutuhan pokok. Nomor 2, nomor 1 sangat penting beras. Sepakat semua beras ya. Minyak goreng juga bagian itu ya. Nomor 3 vitamin, camilan, tas sekolah. Ya, ini tergantung ya. Kalau vitamin itu mungkin ada anak-anaknya yang
misalnya kondisi tubuhnya suka ngedrop dan sebagainya, maka vitamin itu mungkin penting. Tapi bagi anak-anak dengan gizi yang cukup, mungkin vitamin tidak. Tas sekolah bagi keluarga yang mungkin tasnya anaknya sudah mulai robek dan sebagainya, mungkin ini menjadi kebutuhan atau penting lah ya. Penting. Tapi bagi yang lain mungkin karena tasnya baru tidak. Nah, ini yang lain. Tapi kita sepakat dari seluruh ini apa namanya? Beras menjadi prioritas karena itu yang paling penting. Nomor dua, oh ini sudah ngeklik saya malah. Nomor dua, minyak goreng, seragam sekolah ya, make up, dan bakso. Nah, saya tidak, mungkin ada ibu-ibu yang bakso duluan gitu mungkin ya. Minyak goreng, oke. Seragam, make up, bakso. Oh, bakso terakhir, oke, sepakat. Beras, oh enggak, Bu. Jadi ini yang kedua berbeda ya, beras, minyak. Ya, oke. Pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, berbagi, hiburan kalau masih sisa, oke. Beras kalau camilan, vitamin, mainan. Anaknya homeschool, oh anaknya homeschool. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Di pertama kita sepakat beras karena bagian dari kebutuhan pokok. Yang kedua sembakonya adalah minyak goreng. Tapi juga minyak goreng belum tentu paling penting. Bisa jadi orang dengan atau keluarga dengan seragam anak yang sudah besok nggak punya seragamnya karena robek dan sebagainya itu penting gitu ya. Yang jelas kebutuhan adalah kalau kita tidak cukupi kita bisa tidak bermartabat atau sengsara. Misalnya nggak ada makanan pokok, nggak ada pakaian, kita bisa sengsara. Tapi yang lainnya kayak camilan kan sudah ada makanan pokok, bakso dan yang lainnya misalnya itu bisa eh, eh, di-delay gitu ya, dibelakangkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang keempat adalah kalau kita sudah baru masuk ke keuangan ini ya, kalau kita sudah memahami diri, memahami hak-hak kita, membudayakan di rumah kita macam-macam untuk keselamatan kita, investasi kesehatan juga bagian dari kita, baru kita mengajarkan anak-anak kita perencanaan dan anggaran. Di sini silakan nanti sebagai keluarga banyak aplikasi sebetulnya saya lupa nggak menyiapkan. Misalnya pendapatan dan pengeluaran, mengidentifikasi pendapatan kita. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk menganalisis pengeluaran kita berdasarkan acuan kebutuhan pokok, bukan keinginan, gitu ya. Jadi bagaimana merencanakan dan menganggaran, landasannya adalah kebutuhan dan keinginan. Kita prioritas pada kebutuhan-kebutuhan kita. Menyusun anggaran. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, eh, seringkali keluarga kita atau sebagian besar kita itu tidak menghitung berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, berapa kebutuhan utama kita, dan berapa kita bisa memilah, menilai keinginan-keinginan. Ada beberapa keluarga, misalnya yang tadi saya ceritakan, uang jajan anak tidak terkontrol. Sudah dikasih uang jajan tidak menjadikan pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak saya alhamdulillah bisa sekolah di Lazuardi. Mungkin Bapak Ibu heran, anak saya yang SD kelas 5 per hari hanya Rp2.000 Bapak dan Ibu sekalian. Pertama kita didik anak-anak kita untuk mengatur 2.000 per hari diberikannya. Kalau dia sudah lulus per hari disiplin, 2 hari disiplin, 3 hari disiplin, kita kasih per minggu, kita kasih 5.000. Kemudian kalau dia sudah punya uang, dia harus punya perencanaan. Saya tanya ke anak saya Taki yang kelas 6 Lazuardi, 2.000. Teman-temannya berapa per hari? 20.000, 50.000. Saya tetap bertahan pada 2.000. Saya tanya, nah kalau kamu pingin makan bakso, berapa harga bakso? Harga bakso kira-kira 12.000. Kalau kamu per hari punya uang 2.000, kamu nggak perlu kerja, tugas kamu adalah delayed gratification. Menunda kamu untuk beli bakso hanya butuh 6 hari. Kamu bisa beli bakso tanpa kerja, nggak usah kerja. Karena ada uang jajan kamu 2.000 per hari. Kalau kamu pingin bakso sebagai camilan tadi, bukan kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokoknya kita penuhi, kamu harus nunda itu nak selama 6 hari.
nggak kerja gitu. Kalau kamu mau kerja kan nggak boleh anak-anak kerja ya, anak di bawah umur misalnya. Jadi mengajarkan mendelay. Bahkan nanti kalau mereka SMP ditambah tuh 5.000, jadi seminggu 25.000 misalnya. Sehingga ketika anak saya misalnya yang SMA sudah beli laptop sendiri, dia merencanakan sendiri dengan kekuatan kecil, dengan uang yang kecil dan kekuatan dan mental yang besar, perencanaan dia tinggal nunggu waktu kapan bisa memenuhi keinginan dia atau kebutuhan dia. Jadi delayed gratification, menunda keinginan saat itu juga mental besar. Untuk maaf, orang-orang yang terburu-buru itu kan korup. Orang-orang yang instan itu menderita. Anak-anak dengan kekuatan bisa menunda, bisa merencanakan, bisa tahu kapan hasil akhirnya untuk bisa mencapai sesuatu. Dia lebih punya ketahanan untuk tergoda kepada uang yang tidak tepat. Apakah anak-anak kita menderita? Sepertinya. Tapi itu penguatan mental. Bukankah untuk menjadi kuat, anak-anak kita itu harus dibiasakan dalam tanda kutip dalam penderitaan, dalam sesuatu kadang-kadang kita juga miris misalnya kan di laboratori temennya kaya-kaya, uang jajannya banyak. Bagaimana kita hanya 10% dari orang lain? Saya bilang tidak. Nanti anak kita akan punya kemampuan untuk berbahagia, untuk menunda karena kebahagiaan itu ketika kita mampu menerima kapanpun dan memiliki target-target tertentu. Bapak dan Ibu sekalian, menabung juga begitu. Menabung. Diajarkan kepada anak-anak kita, menabungnya mau beli apa sih nak? Mau beli sepatu. Harganya berapa nak? Harganya misalnya 150.000. Uang jajan kamu, kamu akan sisihkan berapa nak per hari? Misalnya uang jajannya yang gede ya, SMP atau SMA, 10.000. Separuhnya saya sisihkan. Berarti 5.000 per hari. Berapa lama nak kamu bisa beli sepatu? Dia akan hitung itu. Cara menghitung hasil akhir dari tabungan dia itu adalah perencanaan. Dalam perencanaan ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada jangka sangat panjang. Kalau kita mengajarkan anak untuk berpikir jangka panjang, berarti kita mengajarkan anak punya visi jauh ke depan, melatih anak punya vision. Visi, bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya salah satunya adalah prophetic. Profetik artinya nabi kenabian. Kenapa nabi punya visi? Karena yang dia omongkan sekarang membawa umat sampai jangka panjang. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekarang ini manusia, perusahaan yang punya visi lah yang menang, yang mampu memprediksi dalam jangka panjang, yang menang, yang kuat, karena dia sudah memahami kehidupan sekarang ini, suatu saat dia akan meraih apa yang dia perjuangkan di saat ini. Jadi menabung celengan saja tidak cukup, harus ada apa namanya tujuannya, ada jangka waktunya, berapa lama dia akan memenuhi, dan bagaimana dia misalnya, oh kalau saya menunggu, nanti dia akan berpikir begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menunggu terlalu lama, maka supaya uang kita bisa lebih cepat tercukupi, saya harus bekerja. Bagi anak-anak kita yang remaja, bagaimana bekerjanya? Ya bekerja membantu orang tua, mungkin ya, bekerja apa namanya membersihkan rumah, membantu mencuci motor atau kendaraan orang tuanya dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, lalu kemudian pendapatan, pengeluaran disusun, menabung dan sebagainya, menyusun anggaran. Nah, anggaran keluarga itu kan ada nanti membelanjakan. Tadi ada berdasarkan kebutuhan. Ada yang ditabung. Kalau belum bisa menabung, atau kalau cuma nabung atau sosial, eh, dulu saya lulus daripada nabung ditaruh sosial. Sosial adalah menabung dengan jiwa yang lebih besar ketimbang sendiri, misalnya dulu gitu. Tapi kalau bisa disisihkan dua-duanya lebih bagus. Investasi. Nah, nanti kita akan bicara investasi. Investasi atau yang keempat adalah uang itu bisa dipakai untuk dibelanjakan, ditabung, diinvestasikan, atau disedekahkan kepada orang lain. Nanti setelah kita atau anak-anak kita menyusun anggaran, biasanya di situ akan ada surplus atau defisit. Kalau defisit tentu nyumbang, kalau lebih ya
bisa ditabung atau disedekahkan. Meminjam itu ada yang formal dan non formal, hati-hati. Nah, sekarang itu ada pinjaman online yang begitu menggoda, hanya beberapa detik, beberapa menit kita sudah bisa gitu ya. Tapi sekali lagi meminjam itu ada aturannya. Misalnya minjam untuk kebutuhan itu boleh, tapi minjam untuk keinginan sebisa mungkin dihindari. Meminjam untuk misalnya bisnis dan sebagainya itu harus menyusun bisnis plan dan sebagainya boleh, tapi juga akan ada resiko-resiko eh, apa namanya di keuangan kita. Bapak dan Ibu sekalian, intermezzo lagi, ice breaking lagi. Ini banyak ibu-ibu apa bapak-bapak? Kalau bapak-bapak saya nggak yakin bisa jawab. Kalau ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu. Kecuali bapak-bapak yang suka belanja ke maaf, Indomaret atau Alfamart. Nanti akan muncul gambar, silahkan tebak. Nah, ini terkait dengan total dari belanja. Tebak jumlah total dari harga barang-barang ini ya. Silahkan. Berapa jumlah total nanti yang mendekati yang menang ini di game ini? Berapa jumlah total kalau kita membeli 4 barang ini? Silakan cat. Beras, maaf, mereknya saya sebutkan supaya lebih valid. Merek Sania 5 kilo, gulaku 1 kilo, Vilma 1 liter, dan Soklin lantai. Soklin lantai berapa ya ini? 400 mili. Silakan. Berapa total harganya? 100.000, 145. Firma 1 liter ya, firmanya 1 liter, Pak Rizky. 125. 100.000, 80.000, 120. Bu Gamar, 115. Wah, ini ibu-ibu memang paling jago ya, mendekati semua. Bapak-bapak agak jauh. Jadi bapak-bapak 90.000. Oke, ini berdasarkan survei Indomaret dan Alfamaret, harga totalnya adalah, kok nggak nol ya, 123.200 rupiah. Nah, berarti yang 125.000 tepuk tangan dari ibu-ibu semua. Ibu-ibu itu yang suka belanja ya, masih apa? Baik, satu lagi, ini harganya berapa? Sunlight, Sunlight berapa ini? 650 ya. Pepsodent 120 miligram, Lifebuoy 400, eh, telur 1 kilo. Sunlight 600 ya, 600 mililiter, Pepsodent 120 gram, Lifebuoy 400 mililiter, dan telur 1 kilo. Berapa kira-kira harganya? Beli di pasar, oh, tergantung wilayah Pak, sama netonya. Oke. 168 beli di pasar murah. Oke, 125. Ini 70 bukan oh iya, iya, iya. Ibu-ibu tepat, ibu-ibu selalu tepat ya. 70, 60, 60. Eh 125 dan 75. Boykot nggak beli Sunlight. Oh iya, iya. Setuju Bu Ais, nggak beli ini ya, Unilever ya mendukung ini. Maaf nggak pernah belanja produk boykot. Oke. 88.000, 65. Kalau beli di market gede dan mahal. Oh iya, iya, iya. Oke, maaf Pak, saya nggak pakai produk Unilever. Setuju. Oke, eh ternyata yang menang sebentar, sebentar, sebentar. Ya, 70 berapa ini? 70.000. Pas ya kalau ibu-ibu pas ya. Ya walaupun nggak belanja tapi kita apa namanya paham ya berapa harganya. Baik, terakhir karena saya sudah diingatkan waktunya tadi 10 menit, sekarang tinggal 3 menit lagi. Yang terakhir adalah menabung dan investasi. Bapak dan Ibu sekalian, eh alasan utama orang menabung biasanya yang pertama kebutuhan sehari-hari. Makan, sewa, tagihan, pakaian, dan lain-lain. Dana darurat, nah, yang paling banyak ya. Masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan. Nah, menabung itu kemarin beberapa orang WA saya, telepon, Pak, terima kasih atas ilmu. Karena eh, banyak yang kehilangan pekerjaan, mereka punya tabungan ya. Tabungan dana darurat. Penting di era ekonomi sulit ya, cari kerja susah. Ketika kita mendapatkan sesuatu, ada dana-dana cadangan. Kemudian tujuan masa depan, membeli rumah, sekolah, pernikahan, beli tanah, bisnis, dan lain-lain, menabung. Ya, investasi. Nah, investasi ini kita sudah eh, eh,
sekarang ini banyak-banyak sekali ya website, aplikasi tentang investasi. Tapi dalam Aflatun saya ingin menegaskan dua hal, investasi terkait dengan anak-anak kita, pendidikan, ya, terkait dengan diri kita, pasangan-pasangan muda. Sekarang ini banyak sekali potensi-potensi untuk mencari penghasilan, asal punya kompetensi yang baik, gitu ya, keterampilan yang baik, gitu ya. Juga kita bisa membiasakan di rumah-rumah kita bahwa investasi itu macam-macam. Ya, misalnya menghemat air, bagaimana kalau mencuci piring, kemudian air seperlunya, mencuci apa namanya sikat gigi, air seperlunya, itu bagian dari kecerdasan keuangan Bapak dan Ibu sekalian. Sekaligus menghemat air itu juga bagian dari kecerdasan semesta, kecerdasan sosial. Karena kalau kita ke Afrika, ada yang dapat hujannya 6 bulan sekali, air begitu sulit. Ya, kita kalau tidak hemat air juga suatu saat akan kesulitan. Banyak di area Jabodetabek sekarang sudah mulai kesulitan air kalau kemarau. Air juga sudah banyak yang tercemar. Jadi eh, meskipun kita berkelimpahan, kita tetap harus hemat untuk kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, bahwa air yang saat ini mungkin saya di Depok masih melimpah, belum tentu 10 tahun, 20 tahun lagi bisa menjadi investasi untuk anak-anak kita, untuk manusia setelah kita. Ya, listrik juga begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Saya selalu cerewet di semua sekolah-sekolah Yasmin, di rumah-rumah untuk menghemat listrik, untuk tidak menggunakan suatu serampangan. Saat ini kita makmur, tapi kita harus punya visi jauh ke depan di mana anak cucu kita ingin juga semakmur kita, setenang kita, sebahagia kita. Pikiran jangka panjang itu menjadikan kita lebih tenang, itu ya, dan lain-lain. Kemudian juga yang paling penting adalah investasi kebaikan-kebaikan. Bahwa kalau kita, saya selalu sampaikan, kalau kita menolong orang sebaiknya, sejujurnya, sejatinya, kita telah meningkatkan kualitas diri kita. Kita telah eh, eh, nggak usah mendapatkan apapun, tapi itu meningkatkan, mengasah diri kita lebih tinggi, lebih baik, insya Allah, lebih berkah dan seterusnya. Ya. Eh, Investasi juga belajar Bapak dan Ibu sekalian yang ibu-ibu hobi masak, cari sekarang kita bisa belajar dari expert di berbagai bidang dengan sosial media, belajar langsung dengan para expert melalui tautan-tautan website dan seterusnya gitu ya. Jadi investasi ini bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah keterampilan, kemampuan, budaya, berpikir jangka panjang untuk anak cucu kita, dan seterusnya. Nah, kalau kita masih terkendala uang, mungkin kita bisa mengatasi dengan mencari kursus-kursus gratis, karena di masa depan bisa jadi apa yang kita kembangkan, skill-skill yang kita kuasai itu bisa menjadi sumber baru dari pendapatan-pendapatan kita. Saya kira itu, Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir sebetulnya ada wirausaha, tapi ini pembahasannya cukup panjang. Ringkasnya, wirausaha itu ada tiga. Ada financial enterprise, itu bisnis murni, jual bakso, tukang cukur, apa namanya, jual makanan, jual pakaian, jual macam-macam, reseller dan sebagainya, juga jasa. Ada social enterprise. Anak-anak kita perlu memahami social enterprise itu kalau tadi total bisnis uangnya untuk kita, untuk perusahaan, untuk kelompok. Kalau ini social enterprise nggak ada uangnya sama sekali. Social enterprise. Misalnya kampanye menanam pohon, kampanye menghemat air, kampanye apa namanya listrik ya, sejam mematikan listrik ya, kampanye anti rokok dan sebagainya. Ini nggak ada uangnya. Jadi semuanya murni sosial. Ada yang ketiga perpaduannya social and financial enterprise. Nah, ini yang akan ngetren Bapak Ibu sekalian juga untuk DM ke depan, lembaga-lembaga filantropi seperti kita trennya adalah ke donasi social enterprise yang berkelanjutan. Nah, mungkin juga DM saya kira sudah merintis bagaimana menjadi social enterprise untuk bisa membantu lebih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya kira itu, Bu Khadijah, Bu Lia, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih kesempatannya. Barangkali kalau ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab, jawab. Kalau tidak bisa, nanti saya PR.
Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Khadijah. Terima kasih banyak Pak Sulis atas pemaparannya yang luar biasa, yang benar-benar saya garis bawahi ini tentang kecerdasan sosial dan delay gratification ya, mental yang sangat penting apalagi di zaman yang serba instan ini ya Pak. Ya. Nah, sebelumnya saya mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada SMP Insan Semesta Pemalang yang sudah nobar webinar pada malam hari ini. Nah, Pak, kita izin mau buka sesi tanya jawab. Kita buka untuk tiga penanya dan saya ingatkan kembali untuk penanya ini kita akan seleksi tiga orang juga dengan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize spesial dari Dana Mustad Afin. Dan untuk seluruh peserta harap jangan leave dulu karena nanti di akhir sesi ada pengisian absen ya. Baik, untuk penanya pertama, boleh langsung open mic ya, bisa raise hand langsung open mic. Nanti setelah penanya pertama langsung dijawab aja oleh Pak Sulis dan kita langsung beralih lagi untuk penanya kedua seperti itu ya. Oke, boleh langsung open mic. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam, boleh Assalamualaikum dikenalkan warahmatullahi. nama dan Silakan. asal. Salam kenal Kak Khadijah. Ini saya dari Gamal Jufri. Ya, Bu Gamar, silakan. Ya Pak Sulis, Tio, saya izin bertanya. Saya kan mempunyai anak di fase dini 4 tahun. Yaitu yang saya tanyakan bagaimana caranya mengalihkan perhatian anak-anak kita nih di fase ini yang masih suka main gadget ya. Itu susah sekali gitu. Bagaimana caranya eh, mengendalikan gitu, Oke. dialihkan seperti apa gitu. Yap. Seperti itu Pak. Sebetulnya ada lagi pertanyaan sih Pak, tapi ya udah nggak apa-apa satu aja deh. Oke. Ya, itu aja Pak. Ya, terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya, saya jawab langsung ya. Eh, Bu Gamar, terima kasih pertanyaannya juga menjadi mewakili banyak ibu-ibu muda, banyak ibu-ibu yang lain yang masih punya anak usia dini ya. Eh, Termasuk saya, Bu, saya nomor satu prinsip saya anak tidak boleh terpapar gadget. Itu nomor satu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini di Eropa bukan hanya nggak boleh gadget, malah medsos untuk anak di bawah 14 tahun nggak boleh kalau sampai mereka punya orang tuanya yang didenda oleh negara. Karena pentingnya anak-anak di usia sebelum 14 tahun itu punya kemapanan dalam emosional, ya, kesempurnaan dalam tumbuh kembang eh, modalitas belajar mereka. Nah, sekarang ada dua jawaban, Bu Gama dan Bapak Ibu semua. Nomor satu, pencegahan sebetulnya gadget itu. Jadi anak-anak kita itu pertama, anak usia dini itu melihat orang tuanya. Mereka tertarik karena melihat orang tuanya kok sering banget ini screen ya, apa namanya, buka gadget, apa yang menarik. Kadang lihat orang tuanya tertawa-tertawa ngelihat gadget dan sebagainya. Kemudian kita memberikan niatnya sih sebentar, tapi anak-anak sekarang itu dari kecil, wah kalau sudah satu kali diajak main, dua kali, yang ketiga kali sulitnya minta ampun untuk menghentikan, apalagi terlalu sering gitu ya. Jadi nomor satu pencegahan Bapak Ibu sekalian, saya termasuk sampai sekarang. Tadi baru saja tadi maghrib saya ngisi training di Bekasi, mau pulang istri WA. Bagaimana membatasi anak kita yang kelas 6? Kelas 6 itu kita batasi masih Bapak Ibu sekalian ya. Karena prinsip saya membatasi betul, membatasi anak-anak untuk gadget gitu ya. Saya bilang saya batasi. Hanya aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya bahasa Inggris, ada Rosetta Stone, ada Duolingo, permainan-permainan ya harus permainan kreatif ya, misalnya Minecraft, terus apa Lego-Lego gitu ya, harus diatur betul gitu kalau mau. Tapi 4 tahun saya kira nomor satu harus pencegahan, nomor satu. Belum boleh terpapar gadget sama sekali menurut saya ya. 4 tahun usia dini belum. Kenapa? Gadget itu mencerabut, bukan merampok ya, menghilangkan fase ketika tumbuh kembang anak menyempurnakan motorik mereka.
berlari, main perosotan, rasa ingin tahunya, mencoba hal-hal baru, curiosity, rasa ingin tahunya itu memuncak sedemikian rupa, biarkan dia mengambil peran, lari sana sini, motorik ya, tuntutannya karena dia harus harus memuaskan area motoriknya. Pasti anak-anak 3, 4 tahun, 5 tahun itu berlari-lari. Usia PAUD masih berlari-lari. Karena itu TK, PAUD-PAUD dimanapun itu memfasilitasi arena motorik anak. Nah, sementara sekarang kalau kena gadget, wassalam, Bu. Jadi kalau kena gadget, tangannya tidak terlatih untuk motorik halus, motorik kasar, apa namanya, kakinya tidak melangkah lebih luas, lebih jauh mengeksplorasi alam, bermain-main tanah, bermain-main dengan alam, dengan lingkungannya dan seterusnya, bermain dengan temannya gitu. Jadi saya, pertanyaannya kan tadi, bagaimana kalau sudah? Mohon maaf, ini harus sangat tegas. Tegas bukan berarti kasar. Peluklah anak bapak ibu, kalau prinsip kita nggak boleh terpapar gadget, kalau melarang tetap dalam memeluk, tapi nggak boleh. Dia akan nangis. Tapi kalau dia tahu bahwa kita tegas enggak boleh, sampai kapanpun nggak boleh, tidak harus dengan suara kasar keras, tapi dengan lembut, nak belum boleh, nak. Maaf bapak ibu kemarin memberikan, tapi itu sementara, sekarang sudah nggak boleh. Dilarikan kemana? Mungkin dibelikan mainan-mainan yang memicu motorik halus dan kasar mereka, karena ini tumbuh kembang mereka harus difasilitasi itu. Kalau dia suka gambar, cari yang warna-warni. Kalau dia suka lari-lari, cari fasilitas yang lari-lari. Kalau dia suka berenang, cari mungkin kolam renang kecil. Kalau dia suka masak-masakan, mungkin masak-masakan. Karena itu modal mereka, Bu, modalitas mereka untuk kenyang dalam bermain. Karena bermain yang kenyang tentang motorik halus, motorik kasar itu lari ya, lari, lompat, eh, apa namanya, perosotan, keseimbangan dan sebagainya. Motorik halus itu megang sesuatu, nempelkan sesuatu, memasukkan misalnya kancing baju, ini motorik halus, memegang sesuatu dengan jari-jarinya gitu ya. Itu. Nah, itu puaskan itu. Bermain yang puas juga menjaga emosional dia. Jadi saran saya untuk Bu Gamar, mohon maaf kalau sepakat harus sangat tegas karena 4 tahun harus betul-betul anak kita terlindungi dari gadget, tapi upayakan dengan penuh kesabaran dan cinta kasih, tetap tegas dipeluk, nggak boleh, iya nggak boleh, maka kemudian alihkan ke sesuatu yang sifatnya motorik kasar, terutama. Kemudian mulailah juga dengan motorik halus, mulailah dengan apa yang dia suka. Kalau dia misalnya anaknya interaktif dan sebagainya, temenin dia, karena biasanya ibu-ibu yang repot, bapak-bapak yang repot itu eh, untuk menyelesaikan masalahnya kalau anaknya aktif taruh gadget, jadi dia langsung diem. Padahal diem itu berarti mengurangi keterampilan, kemampuan motoriknya, kemampuan emosionalnya dan tumbuh kembangnya kurang maksimal. Saya kira itu, Bu Gamar. Terima kasih. Eh, Silakan penanya yang lain. Mungkin bertanya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, saya Santi, Pak. Mungkin saya ingin menanyakan yang tadi dijelaskan Bapak ya mengenai salah satu contoh tadi dari mungkin putra Bapak yang bersekolah di Lazuardi. ya, Ya, tadi kan diberikan uang saku hanya 2.000 sementara teman-temannya 20.000 ya. Karena ya, ada sorry, ada apa namanya? Ada eh, tujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak ini untuk bisa menahan diri sehingga nanti mempunyai tujuan tertentu. Nah, mungkin pertanyaan saya begini, Pak, apakah ini bisa diimplementasikan ke semua anak ya? Karena mungkin untuk anak-anak tertentu mungkin ini berhasil untuk anak bapak bapak ya karena memang anak ini juga mempunyai pemahaman yang baik. Nah, kadang untuk anak yang lain, apakah ini tidak malah membuat anak tersebut demotivasi ya Pak ya? Karena kan melihat teman-temannya diberikan uang saku yang lebih sehingga dia bisa membeli apa yang dia inginkan di sekolah itu, sementara dia Mhm. sendiri dengan keterbatasan itu gitu. Jadi akan menjadi minder seperti itu. Yap, yap. Seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Santi tadi ya. Bu Ya. Santi pertanyaannya bagus sekali. Dulu saya juga minder, Bu. Mau ini kita anaknya sekolah di Laswadi. Yang lain ini banyak apa bisa ya. Tapi kita coba. Nomor satu sebetulnya memang
Jadi Bu Santi, anak-anak kami itu biasanya ada eh, dibawain bekal ya, dibawain bekal dari rumah. Jadi ada makan, nanti di Lazada ada makan bersama, berbagi dan sebagainya. Juga ada snack juga kita bawain. Jadi uang 2.000 itu ya memang kadang-kadang dia tidak bisa ke kantin kalau kalau harus mendelay ya. Tapi kadang-kadang dia juga bangga ke kantin. Nak, kamu mau jajan hari ini? Mau beli apa? Ya, Superstar berapa? 2.000. Pas. Oke, nggak apa-apa. Kita juga punya prinsip kesehatan, mengurangi pengawet. Kadang-kadang pengawet itu sebetulnya bisa kita urai, asal tidak terlalu menumpuk, Bu. Tapi ada anak-anak kalau uangnya banyak, numpuk susu pengawet, apa namanya, bakso pengawet, sausnya ada pengawet, apa namanya, snack-snack kecil pengawet itu numpuk dalam satu waktu itu yang bahaya. Nah, bagi kami pendidikan itu prinsip. Jadi kalau kita punya prinsip di keluarga, prinsip sesuatu yang harus dipegang, bagaimanapun di luar susahnya, kita harus memegang itu. Nah, kalau anak terkendala, kita sebagai orang tua membantu dengan penuh kasih. Awalnya sulit, betul Bu, sangat sulit. Bayangkan setiap hari dia nggak bisa kalau menunda gitu ya, anak-anak pada ke kantin nih. Tapi kan kita tadi bawain ya, kita bawain biasanya di rumah juga saya beli pisang misalnya, pisang itu dibuat pisang coklat gitu ya, yang lebih sehat misalnya. Kita yakin dengan investasi kesehatan, maka kita bawa itu. Kemudian anak-anak juga diberi pemahaman di rumah masak bareng, goreng bareng. Malah uang itu bisa menjadi sumber pemersatu di keluarga, sumber belajar anak, sumber melatih motorik dari minta motong pisang, menggulung misalnya kulit lumpia ke pisang dan coklat itu ya. Ribet, tidak ribet dalam jangka panjang. Tadi kita bicara visi, Bu, itu investasi kita. Dalam jangka panjang anak kita sudah lebih kaya pengalaman, kemampuan motorik kita lebih sempurna, kemampuan mendilinya bisa. Nah, apakah tidak ini? Ya iri, Bu. Misalnya, teman-teman saya makannya begini, ini bisa nraktir sesekali, Bu, nggak apa-apa. Kalau niatnya baik, misalnya, kok saya pingin ya, misalnya, ini momen momen spesial momen. Saya kok kemarin ditraktir temen, kayaknya enak kok nraktir orang. Nggak apa-apa, nah kamu mau nraktir, oke. Nah, kita dukung jiwa sosial kamu. Bagaimana kalau kamu traktir kakak kamu kita panggil. Ini ada ide bagus dari adik kamu. Kamu bisa nggak sisihkan? Abi bisa nggak sisihkan? Saya 5.000. Kakak kamu 5.000. Ibu kamu 10.000. Karena ibu pemegang kekuasaan uang biasanya ya. Lebih banyak dia kasih. Kasih. Kemudian dia traktir. Nah, itu bagian dari pembelajaran gotong royong. Misalnya gitu. Jadi setuju Bu Santi, berat, apalagi di sekolah-sekolah mahal. Di rumah juga begitu. Temannya sudah ini jajan sana sini. Ya kita eh, 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 terus komitmen untuk mengajar. Kedua juga memang kita tidak punya kemampuan yang terlalu banyak untuk memberi anak-anak kita uang. Kalau terlalu banyak, anggaran kita susun kacau juga anggarannya Bu kalau terlalu besar misalnya gitu. Kira-kira itu Bu Santi ya. Mudah-mudahan bisa terus membersamai anak-anak kita. Nomor satu dengan penuh cinta kasih. Yang kedua ada proses-proses yang harus kita jalankan dengan komitmen. Karena kita hidup memang kadang di luar itu lebih sulit untuk kita kendalikan ketimbang anak-anak kita di rumah. Gitu kira-kira Bu Santi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bu Gamar dan Bu Santi atas pertanyaannya. Kita buka lagi untuk yang ingin bertanya boleh silakan langsung open mic. Ini kita juga sepertinya ada pertanyaan lewat chat. Yang pertama ini dari Ibu Rizky. Mungkin Ibu Rizky mau open mic atau ini langsung saya bacakan aja ya Pak ya. Silakan, Pertanyaan, silakan. bagaimana dengan kalimat uang nggak perlu dihitung-hitung? Kalau dihitung-hitung bikin pusing aja karena rasanya kurang terus. Mm-mm. Jalani aja, nanti kan Allah cukupkan. Nah, gimana tuh Pak? Ya, ya. Setuju, setuju. Ini manajemen tingkat tinggi, namanya manajemen langit. Bu, siapa tadi? Bapak apa Ibu Rizky? Ibu Rizky. Ibu Rizky ya, manajemen langit. eh Rasanya banyak orang misalnya, Pak Sulis rasanya saya kalau ngitung malah pusing karena kurang terus. Saya bilang sebetulnya
Kalau ngitung itu pusing, tapi kita jadi punya patokan-patokan tertentu, punya ikhtiar yang jelas. Kalau kurang, ya kurangnya berapa. Kalau lebih, ya lebihnya berapa. Tapi kalau tidak dihitung, kita pusing seterusnya dan tidak tahu pusingnya disebabkan apa. Kurangnya di mana gitu saja. Jadi sama-sama pusing, tapi pusing yang pertama dia punya patokan-patokan tertentu. Kalau kurang bagaimana mengatasinya bisa teridentifikasi. Sementara kalau kita tidak menghitung anggaran, kita pusing juga sebetulnya Bu. Tapi kita tidak tahu pusingnya di mana, kapan harus selesainya dan bagaimana menyelesaikan, tidak tahu. Tapi saya percaya dihitung tidak dihitung, Allah itu maha baik. Cukup terus, Bu. Sekarang kita hidup terus. Orang punya utang. Pernah datang ke Yasmin, orang punya utang 350 juta karena tertipu misalnya. Saya bilang, setiap pulang dari kantor karena Pak Haidar baik, tolong ditaruh di Yasmin, dibantu semampunya. Saya bantu, kita gaji kecil, dia gajinya tadinya besar. Utangnya, tiap pulang mau pulang kantor, dia bilang, saya mau bunuh diri saja, saya mau mati. Tiap malam saya telepon istrinya, Bu, Bapak ada? Iya. Sudah minum obat? Iya. Pagi, subuh, saya sholat subuh, tak telepon. Bu, Bapak ada? Ya. Takut tiba-tiba mati, Bu. Karena ini. Tapi sekarang dia makmur lagi, kaya lagi. Itu baiknya Allah. Memang tidak perlu menghitung-hitung dari Allah, tapi kalaupun kita menghitung dan kita tahu, kita bersyukurnya lebih banyak dan lebih jelas. Saya kira itu Pak Rizky ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suli. Semoga Bu Rizky pertanyaannya terjawab ya. Oh ya, Bu Selanjutnya, Rizky, Mam. Ya, buka satu lagi, ada yang mau open mic untuk para peserta webinar. Ini saya izin bacain lagi ya Pak. Ada silakan, pertanyaan silakan. di chat dari Oh, ada pertanyaan. yang Ya, open mic. Ada yang mau bertanya tadi? Oke, langsung saya bacain aja. Ini dari Ibu Sania. ya. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya, investasi apa yang lebih menjanjikan untuk jangka panjang dari segi materi? Uang berarti ya, investasi uang ya, Bu. Siapa, maaf? Sania. Bu Sania, Bu Sania. Ya, terus terang saya bukan ahli investasi ya, bukan ahli investasi. Sekarang ini banyak sekali investasi-investasi. Eh, Banyak juga misalnya teman-teman kita yang buka platform investasi. Ini bukan promo ya, bukan promo. Dan biasanya di zaman sekarang investasi itu bisa dihitung ya. Ini bukan main saham lah ya. Kita contoh investasi. Ada teman saya juga donatur Yasmin buka misalnya investasi di bidang properti, namanya dana syariah misalnya ya, itu khusus properti. Itu dihitung kita mau investasi berapa, berapa lama investasinya, bagaimana bagi hasilnya ya, dan seterusnya, pelaporannya bagaimana, resikonya sudah dihitung semua. Jadi investasi sekarang dihitung. Nah, ada yang non properti, namanya Kaswa. Nanti kalau Bapak Ibu buka aplikasi ada Kaswa. Ada teman juga yang investasi khusus pertanian. Keberhasilannya juga lebih dari 90% investasi-investasi itu. Jadi sekarang ini investasi sebetulnya lebih mudah. Investasi itu ada hitungan-hitungan, ada perjanjiannya, ada resiko-resikonya makin kecil karena dahsyatnya AI, teknologi dan sebagainya. Tapi biasanya investasi semacam itu eh, aman ya, lebih aman karena sudah dijamin juga oleh OJK. Nah, kalau investasi yang bagus, macam-macam nanti Ibu bisa melihat itu ya, bisa melihat di Kaswa, bisa ya untuk yang non properti, yang properti bisa di Dana Syariah, bisa juga di Tanihub, misalnya khusus pertanian dan sebagainya. Eh, Beberapa waktu lalu saya ditawari jagung di Dompu misalnya ya, tanam jagung di Dompu, dijamin oleh bupatinya. Investasi mulai dari 1 juta dan berapa juta. Beberapa kali saya masuk pertanian ini lumayan, tapi juga ada resikonya karena mereka sudah akan ada eksportirnya, akan diekspor barang-barangnya, jagungnya itu ya. Jadi pohonnya untuk pakan sapi, jagungnya diekspor, bonggolnya dipakai untuk jamur. Masing-masing itu nanti investasinya seperti apa, ada semacam itu. Jadi saya tidak tahu mana yang baik. Ada investasi itu macam-macam. Kalau mau investasi sendiri banyak juga yang sendiri tidak melalui aplikasi. Di Parung itu kemarin saya dengan Pak Hasan Sahab ada ternak kambing misalnya.
itu sudah basisnya digital. Kita taruh 2 juta di situ, nanti kita dapat semacam kayak barcode. Barcode itu bisa kita buka kapanpun di handphone kita untuk mengontrol kambing-kambing kita di sana. Misalnya gitu ya, itu investasi di bidang peternakan. Jadi kalau ditanya mana yang paling prospek, hampir semua investasi sekarang menawarkan semuanya prospek dan jangka panjang. Tapi tentu saja investasi materi itu selalu ada resiko-resiko gitu ya. Gitu. Kira-kira itu jawaban saya. Jadi silahkan nanti searching saja investasi seperti apa. Ada properti, non-properti, pertanian, peternakan. Sudah sangat canggih-canggih. Kalau Bapak Ibu mau itu investasi kambing itu bisa dikontrol betul. Jadi bisa dilihat kambingnya pakai aplikasi yang mereka berikan ke kita. Hanya dengan klik handphone kita bisa melihat kambing-kambing kita di mana. Saya kira itu jawaban saya. Jadi kalau ditanya mana yang paling prospek, mana yang paling dapat untung cepat, itu tergantung dari masing-masing mereka menawarkan seperti apa. Kira-kira gitu. Oh, di Yasmin ada investasi juga, Bu, social enterprise. Jadi kita butuh modal misalnya toko barbeku, misalnya buka, nanti ada juga prosentasenya. Tapi semuanya nggak boleh diambil kalau itu, Bu, untuk sosial. Keuntungannya semuanya dialokasikan untuk program-program sosial. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Sulis. Tadi sebenarnya ada yang open mic satu ya tadi ya. Ini saya buka lagi untuk satu penanya. Boleh langsung open mic? Ya, halo. Ya, Ya, silakan. silakan. Halo ya. Bagaimana jika anak kita telah masuk geng dan melakukan iuran atau beli senjata tajam dan anak kita tidak bisa keluar dari geng tersebut dan menyebabkan uang anak kita tidak bisa terkontrol? Apa yang harus kita lakukan atau memarahinya? Terima kasih. Ya, Pak siapa? Maaf. Dengan Bapak siapa? Siswa Mahdi, kelas Oh, 8. Mahdi ya. Eh, Mahdi, jadi gini, itu problemnya mungkin ada, paling tidak harus diatasi dari 3 ya. Nomor 1 orang tua dan orang-orang terdekat. Ya, masuk geng, apalagi sudah sampai uangnya hilang karena pemaksaan dan iuran. Mereka dianggap kalau tidak iuran itu tidak setia kepada gengnya dan sebagainya. Itu hati-hati. Nomor 1 keluarga. Tidak boleh dimarahin juga, tapi dengan penuh kasih ya, dengan penuh perhatian, dengan penuh komitmen, semua keluarga harus memperhatikan karena ini untuk masa depan anak tersebut. Ini kan muda biasanya kalau geng ya. Nah, nomor 2, keluarga tidak akan sanggup sendirian. Mesti ada psikolog. Pak Sulis ada namanya Rumah Cahaya bareng Mas Hussein Ja'far kita bikin konsultasi kesehatan mental remaja harus psikolog misalnya masuk geng itu karena sudah ada ancaman, ada intimidasi, ada mungkin tujuan dia masuk geng apakah terjebak atau karena apa harus ada psikolog yang mendampingi. Nggak apa-apa di rumah saya itu gratis, bisa telepon ke psikolog. Paling tidak dia kemudian punya paradigma untuk pikirannya lebih tenang, lebih lapang. Banyak orang yang bersamai karena psikolog itu punya ilmu bagaimana mengatasi depresi, kecemasan, kesulitan dengan jalan yang bagus gitu ya. Yang terakhir, kalau sudah pada pemerasan, tindak kriminal, tentu kita harus lapor ke yang berwajib berwenang, kepolisian gitu ya, pihak-pihak keamanan dan seterusnya. Jadi itu meskipun saya punya kenangan buruk sama polisi, tapi paling tidak banyak juga polisi-polisi yang baik. Saya kira itu ya Mahdi ya. Nomor 1 orang tua, nomor 2 orang tua nggak sanggup harus bersama psikolog. Nomor 3 kalau sampai membahayakan harus lapor ke kepolisian. Saya kira itu. Kalau nanti ada butuh bisa di searching Rumah Cahaya, Rumah Kesehatan Mental Remaja. Gitu ya. Bisa itu dicari di Instagram. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Sulis. Ini saya mengingatkan kembali untuk seluruh peserta agar dapat mengisi form kehadiran ya, absensi yang ada linknya di chat ruang Zoom ini. Baik, ini saya sudah mendapatkan 3 nama pemenang. Tapi sebelumnya boleh dari Pak Sulis untuk menyampaikan closing statementnya dulu ya Pak, Yap. jika ada.
Ya, terima kasih Ibu Khadijah. Jadi dua hal yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, uang memang harus kita perjuangkan untuk kita cari. Bagaimanapun uang adalah sumber untuk kemakmuran, juga untuk memakmurkan orang lain. Tapi uang yang memberi berkah adalah uang juga yang bisa mencukupi kita, tapi juga berkelimpahan, mengaliri rezeki orang-orang terutama yang kesulitan, yang terhimpit dan menderita di antara kita. Jadi tetaplah cerdas keuangan, tapi jangan lupa di balik keuangan harus ada kecerdasan sosial sebagai sarana utama untuk meraih kebahagiaan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Sulistyo atas materinya yang luar biasa. Sebagai bentuk apresiasi, kami dari DM Academy ingin menyerahkan piagam penghargaan digital kepada Bapak Sulistyo. Boleh admin untuk menampilkan piagam via share screen di layar Zoom. Semoga piagam ini bisa menjadi kenangan Ya. dan semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat. Amin ya Robbal Ya. Alamin. Terima kasih juga Bu Lia, Bu Gama, dan Pak Naufal Ali Bilfagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sulis. Dan kemudian ini saya akan membacakan 3 nama dengan penanya terbaik. Yang pertama ada Ibu Gamar, Ibu Santi, dan Ibu Rizky. Selamat untuk para penanya terbaik. Boleh silakan chat admin Dana Mustad Afin di chat Zoom ini untuk mengirimkan nama, nomor HP, dan juga alamat ya untuk pengiriman door prize-nya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari pembicara dan seluruh peserta. Semoga ilmu malam ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Saya Hadijah selaku MC dan juga moderator acara ini mengucapkan maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, kekurangan selama acara ini. Sampai jumpa di acara DM Academy berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.